Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi di pembelajaran IPA di kelas 7. Untuk hari ini kita akan belajar tentang bab 2 klasifikasi makhluk hidup. Coba kalian perhatikan peta konsep berikut. Klasifikasi benda terbagi atas benda hidup atau biotik dan benda tak hidup atau abiotik. Nah, untuk bab ini kita akan membahas tentang klasifikasi pada benda hidup. Sedangkan klasifikasi pada benda tak hidup akan kita bahas pada bab berikutnya, yaitu bab 3. Benda hidup atau biotik dilihat dari ciri-cirinya: bernapas, bergerak, tumbuh dan berkembang biak, memerlukan nutrisi, dan iritabilitas. Sedangkan cara mengamatinya, kita bisa menggunakan alat bantu berupa mikroskop atau juga bisa dengan alat indera. Cara mengelompokkannya dengan menggunakan kunci dikotom atau dengan menggunakan kunci determinasi. Nah, jenis-jenis dari benda hidup itu ada 5, yaitu Monera, Protista, Fungi, Plantae, dan Animalia. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini melalui LKPD peserta didik mampu. Yang pertama, membedakan makhluk hidup dan benda mati. Yang kedua, menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup. Yang ketiga, mengklasifikasikan benda berdasarkan ciri yang diamati dengan benar. Segala sesuatu yang ada di sekitar kita terdiri atas benda-benda. Air yang biasa kalian minum itu merupakan zat cair yang tersusun atas 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. Sedangkan udara yang biasa kalian hirup merupakan gas oksigen. Uang logam yang biasa kalian gunakan sehari-hari ada yang terbuat dari aluminium, ada juga yang terbuat dari aluminium brown. Coba kalian perhatikan meja belajar dan tumbuhan. Apa bedanya meja belajar dan tumbuhan yang ada di sekitarmu? Apakah tumbuhan mempunyai kemampuan untuk tumbuh dan berkembang, bernapas dan berkembang biak? Bandingkan ciri-ciri tumbuhan tersebut dengan ciri-ciri meja belajar. Apa beda tumbuhan dan kucing piaraanmu? Nah, secara garis besar, benda-benda di alam semesta ini terdiri atas benda hidup atau makhluk hidup dan benda yang tak hidup. Masing-masing memiliki karakteristik tersendiri. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari karakteristik benda hidup dan benda tak hidup yang ada di lingkungan sekitar serta bagaimana mengklasifikasikannya. Kita akan kagum terhadap kebesaran Tuhan Yang Maha Esa yang telah menciptakan bumi beserta segala isinya. Tuhan Yang Maha Esa telah menciptakan berbagai jenis makhluk hidup dengan sangat teratur. Tuhan Yang Maha Esa juga menciptakan alam semesta ini dengan sempurna, seperti air, udara, hutan, batuan, dan berbagai macam mineral yang terdapat dalam perut bumi. Oleh karena itu, kita wajib selalu bersyukur kepada Tuhan yang telah menciptakan kita sebagai makhluk yang sempurna. Kamu juga wajib menjaga alam semesta ini agar tetap lestari dan tidak tercemar oleh berbagai macam zat berbahaya yang dapat merusak lingkungan. Karena itu, mari kita bersungguh-sungguh mempelajari karakteristik benda-benda di sekitar, kemudian mengklasifikasikannya berdasarkan sifat-sifat atau ciri-ciri benda tersebut. Perhatikan gambar anak yang sedang bermain bola dan gambar robot tersebut. Menurut kalian, apa persamaan dan perbedaannya? Persamaannya, anak kecil yang sedang bermain bola dan robot sama-sama dapat bergerak. Perbedaannya, robot tidak dapat tumbuh dan berkembang, tidak dapat bernapas, dan tidak dapat berkembang biak. Sedangkan anak kecil dapat tumbuh dan berkembang, dapat bernapas, dan dapat berkembang biak. Ciri-ciri makhluk hidup yang pertama yaitu bernapas. Setiap kamu bernapas, kamu akan menghirup udara yang diantaranya mengandung oksigen atau O2.
dan mengeluarkan udara dengan kandungan karbon dioksida atau CO2. Ibu akan menampilkan contoh alat pernapasan pada manusia dan pada ikan. Pada manusia, alat pernapasannya yaitu paru-paru, sedangkan pada ikan adalah insang. Nah, kita dapat merasakan kebutuhan bernapas dengan cara menahan untuk tidak menghirup udara beberapa saat. Kira-kira apa yang akan kalian rasakan? Tentunya kita akan merasa sesak. Nah, ini sebagai tanda kita kekurangan oksigen. Ciri makhluk hidup yang kedua adalah memerlukan makanan dan minuman. Kalian perhatikan gambar, kambing sedang makan rumput, manusia makan nasi. Untuk beraktivitas, setiap makhluk hidup memerlukan energi. Dari manakah energi tersebut diperoleh? Nah, untuk memperoleh energi, makhluk hidup memerlukan makanan dan minuman. Yang ketiga adalah bergerak. Kamu dapat berjalan, berlari, berenang, dan menggerakkan tangan. Itu merupakan ciri dari bergerak. Tubuhmu dapat melakukan aktivitas karena memiliki sistem gerak. Sistem gerak terdiri atas tulang, sendi, dan otot. Ketiganya bekerja sama membentuk sistem gerak pada manusia. Selanjutnya, yang keempat adalah tumbuh dan berkembang. Perhatikan tubuhmu. Samakah tinggi dan massa tubuhmu sekarang dengan tinggi dan massa tubuhmu waktu kecil? Tentu saja tidak sama. Tinggi dan massa tubuhmu akan bertambah seiring pertambahan usia. Nah, proses inilah yang disebut dengan tumbuh. Hewan juga mengalami hal yang sama. Kalian lihat pada gambar, kupu-kupu bertelur. Telur tersebut kemudian menetas menjadi ulat, lalu menjadi kepompong. Kepompong berubah bentuk menjadi kupu-kupu muda dan akhirnya berkembang menjadi kupu-kupu yang dewasa. Ciri makhluk hidup yang kelima adalah berkembang biak atau reproduksi. Reproduksi adalah kemampuan untuk memperoleh keturunan. Berkembang biak atau reproduksi ini bertujuan untuk melestarikan keturunan agar tidak punah. Sebagai contoh, kamu lahir dari ayah dan ibu. Ayah dan ibumu masing-masing juga mempunyai orang tua yang kamu panggil kakek dan nenek, dan seterusnya. Selanjutnya yang keenam adalah peka terhadap rangsang. Bagaimanakah reaksi kamu jika tiba-tiba ada sorot lampu yang sangat terang masuk ke mata? Tentu saja secara spontan kamu akan segera menutup kelopak mata. Nah, dari contoh itu menunjukkan bahwa manusia mempunyai kemampuan untuk memberi tanggapan terhadap rangsangan yang diterima. Kemampuan makhluk hidup menanggapi rangsangan ini disebut dengan iritabilitas. Selanjutnya, ciri makhluk hidup yang terakhir adalah menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya disebut dengan adaptasi. Kalian lihat pada gambar, tumbuhan yang hidup di tempat basah atau banyak mengandung air, ia akan memiliki daun yang lebar dan tipis. Sedangkan tumbuhan yang hidup di tempat yang kering atau sedikit mengandung air, ia akan memiliki daun yang sempit dan tebal. Nah, anak-anak, untuk lebih memahami pembelajaran kita hari ini, kalian akan mengerjakan LKPD 1 dengan topik mengamati benda di sekitar. Yang perlu kalian isi pada halaman ini adalah yang bertanda orange. Jadi persamaan dan perbedaan dari gambar anak yang bermain bola dan robot. Kemudian, selanjutnya kalian amati gambar. Ada gambar tumbuhan, orang hutan, helikopter, burung, bola, tas, dan ban. Kemudian kalian beri tanda centang untuk ciri-ciri benda yang sesuai. Kalian perhatikan tabel berikut. Ada kolom ciri-ciri benda dan ada kolom nama benda. Nah, untuk benda pertama misalkan tas.
Ciri pertama adalah bergerak. Jika tas menurut kalian bergerak, kalian beri tanda contreng di situ. Jika tidak, berarti dikosongkan saja. Kemudian ciri yang kedua, tumbuh dan berkembang. Beri tanda contreng lagi kalau menurut kalian tas itu dapat tumbuh dan berkembang. Jika tidak, ya dikosongkan saja lagi. Paham ya? Berikutnya, untuk ban, bola, pesawat, helikopter, tumbuhan, orang hutan, burung, itu kalian analisis juga sesuai dengan ciri-ciri tadi. Selanjutnya, kalian kerjakan pertanyaan dan diskusi dari pertanyaan 1 sampai pertanyaan 4. Nah, sudah jelas semua kan? Selanjutnya, untuk mendownload LKPD, kalian bisa cek di link deskripsinya ya. Kemudian yang sudah nonton, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-temannya ya. Terima kasih. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.